Bab 1. Kembalinya menantu, penuh dendam. Bro, jangan lihat, itu orang akan menikah hari ini. Kadal burik seperti kita tidak pantas buat berharap. Itu, lokasi proyekku masih kurang kuli. Mau gak ikut kerja, sehari 150.000. Di luar stasiun Kadoujin, di bawah papan reklame besar, berdiri seorang pemuda berusia sekitar 24 atau 5 tahun, menatap papan reklame, seolah-olah matanya akan terbakar. Terlihat bahwa di papan reklame itu ada seorang wanita cantik yang memukau, sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan senyuman yang hanya dimiliki manusia kelas atas, dia menantang. Nikita Shimura, 24 tahun, CEO Grup Nikita, dengan harta triliunan, dengan wajah memukau dan tubuh seksi, adalah kekasih impian semua pria di Doujin. 3 tahun, Nikita Shimura, tidak sangka aku masih hidup ya. Tangan Devan perlahan mengepal. 3 tahun lalu, wanita cantik yang memikat hati semua pria ini masih menjadi istrinya. Tentu saja, saat itu Nikita Shimura bukanlah CEO Grup Nikita. Dia hanyalah seorang wanita miskin yang ginjalnya nekrosis dan hidupnya akan segera berakhir. Karyawan biasa Nikita mendonorkan ginjalnya agar dia bisa bertahan hidup. Karyawan biasa itu adalah Devan Amor. Untuk membalas budi Devan, Nikita menikah dengan Devan dan menjadikan Devan sebagai menantu keluarga Shimura. Meski keduanya menikah, Nikita tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan Devan dengan alasan kesehatan. Namun meski begitu, Devan tetap sabar dan membiarkan Nikita memerintahnya. Statusnya di keluarga Shimura bahkan tak sebaik anjing. Yang paling tidak diharapkan Devan adalah tidak apa-apa keluarga Shimura tidak memperlakukannya sebagai manusia, tetapi juga menginginkan ginjalnya yang lain. Setengah tahun setelah menikah dengan keluarga Shimura, Nikita mengajaknya jalan-jalan. Dia mengira akhirnya sudah akan melelehkan ketegangan, akhirnya mereka berdua mencapai hasil yang positif. Namun ternyata selama perjalanan, Nikita membiusnya, mengambil ginjal keduanya, mendorongnya dari tebing. Kemudian dia mengumumkan kepada publik bahwa Devan tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tebing. Kehilangan 2 ginjal dan jatuh dari tebing, Devan bisa dikatakan tertimpa malapetaka. Namun, selalu ada jalan selama ada harapan. Saat Devan sekarat, dia bertemu dengan seorang lelaki tua misterius. Ginjal babi dicangkok padanya, dia selamat. Belakangan, dia menjadikan orang tua itu sebagai gurunya. Dalam 3 tahun terakhir, dia sudah mempelajari ilmu bela diri tinggi dan ilmu medis luar biasa yang diajarkan oleh orang tua itu. Tapi dia selalu berpikir, untuk membuat wanita licik yang tidak tahu berterima kasih itu mendapat ganjaran. Bocah, kamu pikir yang kugantikan untukmu adalah ginjal babi. Itu adalah ginjal kirin, yang 100 kali lebih kuat dari ginjal aslimu. Namun, hal-hal seperti mengambil ginjal memang terlalu berlebihan. Guru mendukungmu untuk membalas dendam. Ingat, saat mengambil ginjalnya, jangan gunakan obat bius. Kamu pegang kartu hitam ini, isi tidak terbatas. Kamu bisa menggunakannya sesuka hati. Tas harta karun ini, bukankah kamu selalu ingin tahu apa isinya? Ya, ini lencana titah malaikat. Dengan ini, kamu bisa memanggil 3.000 penjaga malaikat cantik yang duduk di bawah Raja Malaikat Serafim. Semuanya sangat kuat dan bisa meratakan segalanya. Jari dewa pembunuh diberikan oleh Ratu Naga, memiliki kekuatan untuk menebas dan menyiksa musuh. Jarum emas 9 akhirat, bisa menyembuhkan daging dan tulang orang yang mati. Ini semua diberikan kepada kamu hari ini. Ingat, kamu adalah murid Kaisar Pembunuh. Setelah kamu turun gunung, kamu bisa membunuh siapa saja yang buat tidak senang.
Jika kamu ingin mencabut ginjal siapapun, kamu bisa cabut. Jangan mencemarkan reputasiku. Juga, kamu membawa ginjal kirin, darah kirin mengalir di tubuhmu. Jika kamu tidak bisa menahannya, pergilah ke kakak seniormu yang cantik. Mereka semua cantik. Ketika Devan turun gunung, guru menyerahkan semua hartanya kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa setelah turun gunung, dia harus memikirkan diri sendiri, bahkan jika ada masalah besar, guru akan mendukungnya. Guru, murid akan membalas kebaikanmu di masa depan. Setelah selesai berbicara, Devan bersujud kepada lelaki tua itu beberapa kali sebelum berbalik dan pergi. 3 tahun lalu, jika guru tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah lama digerogoti anjing liar, tetapi Nikita sudah menjadi Dewi CEO dengan kekayaan bersih triliunan. Dia sangat membencinya. Si Dewi Nikita tidak hanya cantik dan pintar, tetapi juga baik hati. Aku dengar dia juga berkabung selama 3 tahun untuk mantan suaminya yang meninggal. Dia benar-benar baik dan punya nurani. Sayang sekali mantan suaminya gagal memberi anak dengan Dewi Nikita sampai dia meninggal. Kini masa 3 tahun sudah habis, si Dewi Nikita akhirnya menikah. Sayangnya, mempelai pria bukanlah aku. Jika aku bisa menikahi wanita seperti itu, aku bersedia umurku berkurang 50 tahun. Saat ini, ada cukup banyak orang yang berdiri di bawah papan reklame. Mereka dengan berhasrat melihat poster raksasa si cantik itu, mereka terpesona. Mendengar pujian dari sekitar, Devan merasakan kebencian yang besar di dalam hatinya, mau tidak mau mendengus dingin, CEO Dewi. Itu cuma wanita licik. Bocah, siapa kamu? Berani menghina si Dewi Nikita, dia seorang dermawan paling baik, zakat per tahunnya bisa mencapai ratusan miliar. Artinya, jika kamu berani memfitnah Dewi Simora lagi, aku yang akan hajar kamu. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba berkata dengan marah. Saat ini, sesosok tubuh kotor tapi cantik bergegas keluar dari kerumunan dan bersembunyi di belakang Devan. Kak, tolong aku mau diculik oleh mereka. Perempuan itu menarik lengan Devan dan berkata pada Devan dengan wajah penuh memohon. Direktur Hansami, apa menurutmu dia bisa menyelamatkanmu? Sebuah suara lucu terdengar. Wush wush wush. Saat berikutnya, lebih dari 20 orang bergegas keluar dari kerumunan dan mengepung mereka berdua. Sudah kubilang, akan kuberikan apapun yang kalian inginkan. Mata Cleova Hansami yang cantik penuh dengan ketakutan. Direktur Hansami, kita tahu kamu kaya, tapi saat di luar, yang paling berkuasa adalah perkataan, kamu silahkan ke akhirat. Pria besar pemimpin geng menunjukkan tatapan ganas di matanya, benar-benar mengeluarkan belati. Kak, aku CEO Cleova Hansami Group keluarga Hansami, kalau kamu menyelamatkan aku pasti akan berterima kasih. Cleova menggigit bibirnya, Devan adalah satu-satunya harapan penyelamatnya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Cleova, Devan pergi tanpa memandangnya. Melihat pemandangan ini, raut keputusasaan muncul di wajah Cleova. Benar, ada begitu banyak orang dilawan, selama dia adalah orang normal, tidak mungkin dia mau terlibat dalam masalah ini. Bocah, apakah aku suruh kamu pergi? Pada saat ini, pria besar pemimpin menghalangi jalan Devan. Awas, kata Devan tanpa ekspresi. Bocah, kamu pantas mati karena menghina si Dewi Nikita. Sekarang kamu tahu rahasia kita, semakin tidak mungkin kamu pergi, kata pria besar dengan galak. Pok. Namun, begitu pria besar itu selesai berbicara, tubuhnya terpental mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Pasukan, maju bareng, bunuh dia. Pria besar itu memuntahkan seteguk besar darah, berteriak pada bawahannya. Saat berikutnya,
lebih dari 20 orang mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Devan. Jelas, orang-orang ini semua adalah orang yang terbiasa menjilat darah dengan ujung pisau mereka. Mereka sudah banyak mengambil nyawa orang. Jika mereka tidak setuju, mereka akan membunuh orang. Namun, Devan mengangkat kakinya dan menendang dada orang di depan. Dada orang itu langsung penyok, darah muncrat dari mulutnya. Setelah terbang lebih dari 10 meter, jatuh dengan keras ke tanah, tidak tahu hidup atau mati. Bang bang bang. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 20 orang jatuh ke genangan darah. Melihat adegan ini, Cleova benar-benar terpana. Apakah itu manusia? Adegan di film saja tidak akan sampai seperti ini. Mengetahui bahwa dia bertemu dengan master hebat, dia bersiap berterima kasih kepada Devan, tetapi Devan sudah pergi. Cleova segera mengejarnya. Kau menyelamatkanku, aku bisa balas dengan satu permintaan, kata Cleova kepada Devan. Tidak perlu, kata Devan dingin. Tidak bisa, Cleova selalu menepati janji. Kalau ikuti aku terus, aku akan membunuhmu. Tatapan Devan tenggelam. Cleova terkejut. Tidak berani bergerak maju, dia tahu bahwa pihak lain serius dan tidak bercanda dengannya. Cleova tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Meskipun dia sedang dalam masalah, bagaimanapun juga dia adalah CEO perusahaan Hansami, penampilannya juga berada di level puncak. Tak disangka, begitu saja diabaikan. Tapi dia tidak berani mengikuti. Takut dibunuh. Pasti terlihat sangat memalukan sekarang. Tunggu aku mandi, lalu ganti baju, kamu pasti terpesona olehmu. Cleova bergumam pada dirinya sendiri, lalu cepat-cepat memanggil taksi dan pergi. Dan Devan menuju ke arah Hotel Continental. Sudah waktunya untuk menyelesaikan pembalasan 3 tahun lalu. Bersambung. Bab 2. Ribut besar pernikahan. Hotel Continental adalah hotel dengan standar tertinggi di Doujin. Saat ini sudah penuh dengan tamu. Bukan karena hal lain, hari ini Nikita akan melangsungkan pernikahannya di sini. Nikita mengenakan gaun pengantin berwarna putih, ditambah dengan penampilannya yang cantik dan sosoknya yang seksi membuat semua orang yang hadir takjub. Terutama para pria, mereka tidak sabar untuk menggantikan mempelai pria. Namun, pria yang bisa menjadi suami Nikita ini jelas bukan orang biasa. Nama mempelai pria adalah Torres Sarko, dia adalah anak dari keluarga Sarko. Keluarga Sarko beberapa kali lebih besar dari keluarga Shimura. Meskipun Nikita pernah menikah sebelumnya, dia sangat cantik, apalagi Nikita berjanji tidak pernah membiarkan Devan menyentuhnya. Itu sebabnya Torres bersedia menikahinya. Pernikahan sah, sekarang pengantin pria bisa mencium pengantin wanita. Suara pembawa acara terdengar. Torres langsung mencium wanita cantik memukau di hadapannya. Nikita juga menutup matanya dengan kooperatif, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Nikita, kamu sama sekali bukan Dewi, kamu hanya orang munafik. Devan mendonorkan ginjal untukmu dan menyelamatkan nyawamu, tapi kamu malah membalas kebaikannya dengan membunuhnya. Namun, pada saat ini, suara yang tidak tepat waktu terdengar. Itu adalah seorang wanita buta yang berbicara. Dia bersandar pada tongkat dengan ekspresi marah di wajahnya. Wow! Begitu kata-kata wanita itu keluar, semua orang melihat ke atas. Melihat wanita itu, tiba-tiba raut murung muncul di wajah cantik Nikita. Orang buta, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayah Nikita, Daniel memarahi dengan wajah kesal. Kalau kalian tidak percaya, kamu bisa mengecek apakah ada 2 ginjal di tubuhnya. Devan bukan hilang, tapi dibunuh olehnya.
Perempuan itu lanjut berkata. Semua orang gempar. Harus diketahui, Nikita sudah berduka kepada mantan suaminya selama 3 tahun. Dia baru menikah 3 tahun kemudian. Di mata semua orang, dia adalah wanita yang penyayang, saleh, dan setia. Namun kini, justru ada yang mengatakan Nikita membunuh Devan demi salah satu ginjal Devan. Evelyn, jika kamu terus bicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan menarik lidahmu, kata Nikita dengan nada dingin. Tentu saja aku percaya, 3 tahun yang lalu, kamu membutakanku, apalagi yang bisa kamu lakukan Nona Besar Simora, Nikita Simora, aku berani datang hari ini, aku tidak berniat pergi hidup-hidup, aku harus buat semua orang tahu wajah jelekmu itu. Perempuan yang tiba-tiba muncul itu bernama Evelyn Stanza, rekan Devan di grup perusahaan Nikita. Begitu Evelyn pulang kerja dan diintimidasi oleh gangster, Devanlah yang menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Pada hari itu, Devan dipukuli hingga berlumuran darah, namun Evelyn tetap di belakangnya. Akhirnya para preman itu pergi setelah lelah memukuli. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin dekat, terutama hati Evelyn untuk Devan. Hanya saja, saat itu Devan hanya memandang Nikita. Bagaimanapun, Nikita adalah pemilik grup Nikita, sang dewi di benak semua pria. Belakangan, Devan benar-benar mendonorkan ginjalnya ke Nikita dan menikah dengan keluarga Simora. Evelyn hanya bisa memendam rasa ini dalam-dalam di lubuk hatinya. 3 tahun lalu, sebelum Devan terbunuh, dia mengirim pesan teks ke Evelyn dengan kekuatan terakhirnya. Isi pesan teks itu hanya 2 kata, Nikita Simora. Ketika Evelyn menerima pesan teks Devan, dia tentu saja bingung. Dia ingin menelepon Devan kembali, tetapi ternyata telepon Devan sudah dimatikan. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kabar bahwa Devan tewas saat bepergian dengan Nikita. Dia tersandung dan jatuh dari tebing, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dalam kesedihan, Evelyn teringat SMS yang dikirimkan Devan kepadanya. Bukankah Devan tersandung dan jatuh dari tebing? Apa Nikita membunuhnya? Ngomong-ngomong, meski Devan mendonorkan 1 ginjal untuk Nikita, 1 ginjal hanya bisa membuat Nikita tetap hidup, tapi hanya dengan 2 ginjal orang bisa hidup dengan normal. Nikita pasti mengambil ginjal Devan yang lain. Evelyn segera menebak kebenaran dari masalah tersebut. Tapi dia hanya karyawan biasa grup Nikita, tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia menceritakannya. Jadi dia mulai menyelidiki secara diam-diam. Bahkan mencuri laporan medis Nikita. Dia mencuri laporan pemeriksaan medis, tapi sayangnya dia baru saja mendapatkannya. Sebelum dia sempat membacanya, Nikita langsung menangkapnya. Matanya dibutakan oleh Nikita secara langsung. Buta dan kehilangan pekerjaannya, dia tidak bisa lagi membalaskan dendam pria yang menyelamatkannya, pria yang diam-diam dia cintai. Hari ini, Nikita sudah menikah, dipuji sebagai wanita yang setia dan saleh. Evelyn sangat membencinya, dia tahu bahwa balas dendam tidak ada harapan, tetapi meskipun balas dendam tidak mungkin, dia masih ingin membuat Nikita memalukan di hari terpentingnya. Jadi, dia menyelinap keluar rumah dan meminta orang yang lewat untuk membawanya ke pernikahan Nikita. Nikita, ada apa? Torres tentu saja tidak percaya dengan kata-kata Evelyn, tapi dia tetap bertanya. Lagi pula, dia akan segera menikahi Nikita, dia tidak ingin menikahi wanita yang kejam. Kak Torres, jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita ini menyukai Devan, tapi Devan menikah denganku, jadi dia menyimpan dendam dan sengaja ingin jelekin aku. Nikita menggertakkan giginya. Setelah Nikita selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pengawalnya.
Pengawal itu segera menghampiri dan menangkap Evelyn. Haha, Torres Sarko, Nikita adalah wanita licik. Jika kamu menikahinya, hati-hati saat kamu pergi tidur di malam hari. Kamu mungkin bangun keesokan harinya dan kehilangan ginjal. Wajah Evelyn berlinang air mata, tapi dia malah tertawa. Nikita menatap Evelyn dengan saksama, tubuhnya yang halus gemetar, dia merasa sangat marah. Jika dia tahu bahwa wanita ini akan datang ke pernikahannya untuk membuat masalah, dia seharusnya membunuhnya 3 tahun lalu. Namun, sekarang belum terlambat. Nona Simora, mau diurus gimana? Pengawal itu memandang Nikita. Meskipun saat ini Nikita ingin membunuh Evelyn, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, dia ditetapkan sebagai wanita yang baik hati, setia dan saleh. Wanita ini bahkan berani memfitnah keluarga Nikita Simora. Kalau aku menarik lidahnya, kita lihat apa dia masih berani bacot omong kosong. Kata ayah Nikita, Daniel Simora, segera. Dia tahu bahwa saat ini, dialah yang harus berperan jadi penjahatnya. Pengawal itu langsung meremas dagu Evelyn, membuat mulutnya terbuka tanpa sadar. Kemudian, lidahnya akan ditarik keluar. Ini adalah keluarga Simora. Kejam dan tanpa ampun. Pelacur, jika kamu berani merusak perbuatan baikku, aku akan cari beberapa pengemis untuk perkosa kamu. Wajah Nikita yang tampak cantik memiliki ekspresi kejam di permukaan. Dia bahkan berani membunuh suaminya, apalagi cuma orang buta. Devan, kakak di sini untuk menemanimu. Evelyn menutup matanya dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, tetapi dalam 3 tahun terakhir hidupnya lebih buruk daripada kematian. Kalau tidak, dia juga tidak akan datang ke pernikahan Nikita. Setelah meninggal, mungkin bisa bertemu Devan Amort lagi. Bosan hidup ya. Namun, pada saat ini, suara yang sangat marah bergema di seluruh hotel. Bersambung. Bab 3. Jika kamu menyukai barang bekas, aku akan memberikannya kepadamu. Devan berjalan menuju hotel selangkah demi selangkah. Setelah masuk, semua orang merasakan hawa dingin yang menggigit. Dia sebenarnya sudah lama di sini. Hanya saja dia tidak menyangka Evelyn akan membelanya. Dia mengira tidak ada seorang pun di kota Doujin yang mengingatnya lagi. Pesan teksnya saat itu benar-benar membuat Evelyn bernasib sangat buruk. Harus dikatakan bahwa Evelyn sebenarnya sangat cantik, 1 tahun lebih tua dari Devan, juga bergabung dengan perusahaan sedikit lebih awal dari Devan. Dia sangat memperhatikan Devan, terutama setelah diselamatkan oleh Devan, membelikan sarapan setiap hari dan meletakkannya di atas meja Devan. Evelyn juga akan membantu pekerjaan yang belum bisa diselesaikan Devan. Bisa dibilang di mata Evelyn penuh dengan Devan. Hanya saja Devan saat itu hanya memandang Nikita. Meski diabaikan, wanita ini yang sungguh mencintainya. Nikita yang jahat, justru membutakan Kakstansa. Jika aku tidak kembali hari ini, Kakstansa akan mengalami siksaan yang tidak manusiawi, bahkan tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tatapan mata Devan sangat dingin. Siapa dia? Dia, Devan Amort. Tapi bukankah dia jatuh dari tebing dan meninggal 3 tahun lalu? Seseorang mengenali Devan. Lagi pula, 3 tahun lalu, Devan adalah seorang selebriti. Untuk menikah dengan keluarga kaya, dia benar-benar menyumbangkan ginjalnya. Devan Amort, sekarang baru menarik. Bisa dikatakan bahwa kemunculan Evelyn hanyalah sebuah episode kecil, itu tidak akan mengubah apapun. Tapi penampilan Devan sudah pasti laris manis. Melihat Devan, ekspresi tak percaya tiba-tiba muncul di mata Nikita.
Karena dia mendorong Devan ke jurang dengan tangannya sendiri, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dan, meski Devan tidak mati karena jatuh, bagaimana mungkin dia masih hidup jika kehilangan kedua ginjalnya? Evelyn menoleh untuk melihat ke arah Devan, tatapan matanya kosong, tapi ada kegelisahan di wajahnya yang cantik. Devan Amor, ya, apakah itu kamu? Ini aku Kakstansa, aku kembali. Devan mengangguk berat. Melihat tatapan mata Evelyn yang kosong, hatinya penuh dengan rasa bersalah. Pada saat yang sama, penuh dengan niat membunuh. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini menderita lebih banyak lagi. Devan, senang kamu benar-benar kembali. Air mata mengalir di pipi Evelyn. Lepaskan Kakstansa, aku akan mengampuni kalian, kata Devan dingin kepada kedua pengawal yang menahan Evelyn. Kamu itu siapa? 3 tahun yang lalu, kamu hanya anjing keluarga Simora, kamu juga layak memberi perintah kepada kita. Dua pengawal yang merupakan pengawal keluarga Simora 3 tahun lalu, tentu saja mengenal Devan, berkata dengan nada menghina. Mereka tidak terlalu memperhatikan Devan sebelumnya, sekarang mereka juga masih berpikir sama. Namun, mereka baru saja selesai berbicara. Devan muncul di depan mereka. Klik, klik, klik. Devan langsung memelintir leher kedua pengawal yang mengintimidasi itu, melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Kemudian dia melirik Nikita, berkata dengan dingin, Nikita, jangan sakiti Kakstansa. Terkejut oleh tatapan Devan, Nikita mundur selangkah tanpa sadar, dengan ekspresi panik di wajahnya yang cantik. Torres sedikit mengernyit, berkata dengan suara yang dalam, Devan, karena pernah mendonorkan ginjal ke Nikita, kamu bisa pergi sekarang, aku tidak perlu berdebat denganmu. Devan, aku baik-baik saja, kamu kembali saja, ayo kita pergi. Evelyn sepertinya merasakan ketegangan di tempat kejadian, menarik ujung baju Devan. Dia tidak bisa melihat Devan membunuh kedua pengawal itu, dia takut Nikita akan mencelakai Devan. Tentu saja Devan tidak akan pergi. Dia memandang Torres dengan jijik, berkata, jika kamu berdebat denganku, apakah kamu layak? Karena kamu sangat tidak tahu berterima kasih, oke, aku akan cabut ginjalmu dan memberikannya kepada Nikita, sehingga Nikita memiliki 2 ginjal. Torres tersenyum menawan. Meski memiliki 1 ginjal, Nikita tidak bisa hidup seperti wanita normal. Bahkan ketika melakukan hubungan ranjang, juga harus berhati-hati. Awalnya, Torres khawatir tidak bisa tampil maksimal setelah menikah, namun penampilan Devan seperti saat kamu tertidur dan bertemu bantal. Dengan lambaian tangan Torres, selusin pengawal kekar langsung mengepung Devan. Saat ini, Nikita juga tersadar. Dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Devan, Devan, kamu mendonorkan ginjalmu kepadaku, aku sangat berterima kasih kepadamu, aku sudah berduka untukmu selama 3 tahun, sekarang, aku sudah menjadi istri Kak Torres, kalau mau salahin, salah kamu sendiri kembali terlambat, begini aja, kamu minum aja segelas wine, terus silakan pergi, aku bisa minta Kak Torres biarkan kamu pergi. Tentu saja Nikita tidak akan melepaskan Devan, tapi dia hanya tidak ingin Devan merusak persona yang dia bangun. Begitu Devan keluar dari hotel, dia akan segera mengirim seseorang untuk membunuh Devan. Ngomong-ngomong, bagaimana cara Devan bertahan hidup? Apakah dia juga mendapat transplantasi ginjal? Kalau begitu jangan salahkan Nikita kalau dia bertindak kejam. Lagi pula, dia dan Devan memiliki golongan darah yang sangat langka, 100 kali, 1000 kali lebih sulit daripada orang biasa untuk mendapatkan darah yang cocok. Mana mungkin aku melakukan itu? Istriku sangat cantik, mengapa aku rela memberikannya kepada orang lain?
Devan memasang senyum aneh di wajahnya. Devan, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, aku bukan istrimu lagi. Nikita mengerutkan kening. Devan, apa kamu tidak melihat penampilanmu, kamu layak menjadi suami Nikita. Hanya laki-laki sepertiku, Torres Sarko, yang layak menjadi perempuan seperti itu. Awalnya, akan memalukan baginya untuk mengambil barang bekas. Jika Nikita tidak begitu cantik dan tidak memutuskan pernikahan dengan Devan, dia, Tuan Muda Sarko, tidak akan pernah menikahinya. Penampilan Devan benar-benar membuatnya muak. Hehe, karena kamu terburu-buru untuk bisa barang bekas, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi meskipun aku belum pernah berhubungan dengan Nikita, aku sudah melihat tubuhnya sepenuhnya, cuma gitu aja, bodinya sama Konstansa jauh lebih jelek. Devan mengangkat bahunya acuh tak acuh. Kamu, kata-kata Devan hampir membuat Torres muntah darah. Sebenarnya mentalnya sudah siap, karena Devan dan Nikita tinggal satu atap, tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Orang-orang yang datang hari ini adalah kerabatnya, atau tokoh terkemuka di Doujin. Kata-kata Devan benar-benar membuatnya kesal. Mendengar Devan mengatakan bahwa Nikita adalah istrinya, Evelyn merasa sedikit risih, mengira Devan ingin lanjut kembali hubungan lamanya dengan Nikita. Ya Kak Torres, jangan dengarkan omong kosongnya, aku tidak pernah buka pakaian di depannya, kata Nikita dengan wajah jelek. Oh begitu. Lalu dari mana aku tahu tentang bekas luka di dada kirimu dan tanda lahir di pantatmu? Kata Devan sambil tersenyum jahat. Nikita tidak tahu bagaimana membantah. Sebab, apa yang dikatakan Devan memang benar. Dia tidak tahu bagaimana Devan tahu. Ya ampun Kak, aku tidak menunjukkannya padanya, mungkin dia mengintip, dia cuma sampah. Mana mungkin aku biarkan dia lihat badanku. Nikita buru-buru menjelaskan kepada Torres. Saat ini, wajah Torres sangat kesal seakan hampir meledak. Dia meraung dengan wajah galak, memang kenapa kalau kamu sudah melihatnya? Aku sudah pernah pakai. Apa menurutmu Nikita memang berduka karena kamu selama 3 tahun terakhir? Sejujurnya, Nikita dan aku tidak tahu sudah berapa kali main di aula pemakamanmu. Nikita tidak menyangka Torres mengatakan ini, wajahnya memerah. Tapi saat ini, tidak ada jalan lain, dia malah berteriak, benar, Devan, aku sudah lama menjadi wanita Kak Sarko, kalau cari yang salah, salahkan kamu karena tidak berguna. Setelah mendengar kata-kata Nikita, Devan tersenyum. Ia mendonorkan ginjalnya sendiri untuk menyelamatkan Nikita, namun Nikita justru menganggap dirinya tidak berharga. Devan, jangan salahkan aku jika kasar, salah kamu sendiri yang sudah diberi kesempatan malah tidak tahu diri. Nikita memberi perintah kepada pengawal itu. Bersambung.